Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melakukan pengajaran bersama Pak Kris dengan tema Amon Amon dan Moab. Dengan tema Amon dan Moab. Sebelum kita mulai, kita akan membawakan satu pujian yang dibawakan oleh Bang Sandi. Dipersilakan Bang Sandi. Shalom semuanya, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita melakukan pengajaran pada malam hari ini dengan tema Amon dan Moab. Ya, kita akan mengangkat satu pujian firman kita yang mengatakan rencanamu Tuhan. Melupakan yang di belakangku, serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan adil, sumber kekuatan, kau pengharapan, kau terbaik bagiku. Kita angkat pujian dari awal, kita katakan sama-sama. Ku melupakan yang di belakangku, serahkan diri hanya padamu Yesus. Ku berlari kepada tujuanku. Kau pikir hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami ucap syukur karena kasih setia sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menang setiap kehidupan kami Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami akan melakukan via Zoom Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan setiap jaringan kami Tuhan sehingga kami melakukan Zoom kami Tuhan. Sebelum yang lain berjalan dengan lancar Tuhan. Kau berkati setiap kami mendengar kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Urapi telinga kami Tuhan supaya apapun firman Kau daripada hamba-Mu itu boleh tertanam menghidupkan kami Tuhan, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan, dan buahnya tetap menghidupkan kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Kau memberkati hikmat
daripada Engkau Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Kau bertatan biarlah Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami doakan telah kami terima Tuhan, dalam Yesus, haleluya, amin. Amin, thank you, terima kasih ya. Hari ini kita akan mulai bahas sedikit mengenai suku-suku bangsa di luar bangsa Israel. Kita mulai dari Amon dan Moab. Nanti satu-satu kita bahas Edom, kemudian nanti kita masuk Amalek, kita ulang lagi sampai nanti kita lihat ke Filistin, kita cari tahu siapa itu orang Filistin ya. Nah, tapi sebelum itu semua kita akan mulai dari yang termasuk yang dekat kekerabatannya, mulai dari Moab dan Edom. Nah, ini saya sudah bisa share screen. Saya coba ya. Iya, sudah bisa, Pak. Terima kasih. Oke, ini mulai muncul ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi ini. Moab dan bukan Moab dan Edom ya, Moab dan Amon. Nah, ini kisahnya semua rata-rata pasti sudah tahu, tapi kita baca dulu ya. Siapa tahu orang yang sedang mempelajari Alkitab itu ingin cari tahu apa sih itu Moab dan Amon, dari mana mereka. Jadi kita ulang lagi sedikit ya. Kita ambil bagiannya dari kitab atau buku Kejadian 19 ayat 30 sampai 38 kita baca ya. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Lot ini, Zoar adalah tempat dia melarikan diri dari Sodom ya. Nah, dia kemudian bersembunyi di satu gua beserta kedua anaknya. Dikatakan demikian selanjutnya, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ya, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Nah, biasanya paragraf ini atau perikop ini untuk menjelaskan asal-muasal dari lahirnya Moab dan Amon yang nanti akan berkembang menjadi satu bangsa. Kalau kita lihat dari perikop ini latar belakangnya, karena anak perempuannya Lot melihat bahwa di tempat mereka itu di pegunungan itu gak ada laki-laki. Jadi untuk bisa menyambung keturunan udah pakai cara pintas aja dari bapaknya kita aja. Jadi kakaknya yang perempuan ini mengajari adik yang perempuan, sudah kita incest saja dengan orang tua kita. Caranya papanya dibikin mabuk dulu, kemudian dihamili. Maksudnya supaya dia hamil gitu ya. Dan itu terjadi semuanya. Lalu kemudian mereka mengandung dan punya anak Moab dan Amon. Nah, itulah yang biasa kita baca. Nah, Bani Moab dan Amon ini kemudian berkembang menjadi satu bangsa. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya ini di sebelah kiri, ini adalah petanya kurang lebih kerajaan Moab yang nanti berkembang dan kerajaan Bani Amon yang kemudian berkembang. Itu kurang lebih kisarannya itu sekitar tahun 1300 sebelum Masehi sampai 400-an sebelum Masehi ya. Itu yang kelihatan ya, warna ungu, Kingdom of Moab, dan di atasnya itu Kingdom of Amon. Nah, di bawahnya itu ada Petra, itu kerajaannya Edom. Nah, tapi itu waktu dulu. Kemudian kan landscape berubah, ya dunia posisi berubah, kemudian negara berkembang, dia menjadi semakin maju modern. Akhirnya di zaman modern ini
kalau kita lihat di peta yang di sebelah kanan, itu Kingdom of Ammon dan Kingdom of Moab atau Ammon dan Moab ini akhirnya menjadi ada di dalam negara Jordan. Ya, makanya mungkin banyak yang berkata itu Ben Ami itu bapaknya Bani Ammon, Ammon itu jadi aman. Nah, tapi saya tidak mengecek lagi sampai ke sana. Nah, ini yang di sebelah kanan ini juga kalau dibandingkan dengan yang kiri, tapi skalanya tidak sama ya. Jadi jangan salah, tapi patokannya paling gampang kalau dari yang kiri itu lihat di paling bawah yang warna kuning ada tulisannya Petra. Ya. Petra itu biasa orang tahu loh kalau kita bicara Petra. Ya. Nah, di sebelah kanan itu ada Petra lagi, ya yang warna putih. Jadi itu sudah termasuk semua di dalam kawasannya Jordania. Ya. Ini di masa modernnya di sekarang. Jadi kalau tanya kalau zaman modernnya Moab dan Ammon itu jadi apa? Ya kalau berdasarkan peta yang kita lihat sekarang menjadi negara Jordania. Oke, kita lihat sekilas rekam jejak Moab dan Ammon ini. Ya, bangsa Moab dan Ammon ini. Nah, kita mulai dari yang namanya Moab. Nah, bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian, mereka dilarang memerangi bangsa Moab. Ya, sudah karena janji Allah kepada Lot dan itu dinyatakan di Ulangan ayat 2 ayat yang ke-9. Nanti kita lihat. Apalagi nih. Tapi dalam perkembangannya memang tidak boleh mengganggu bangsa Moab itu. Tapi dalam perkembangan selanjutnya setelah bangsa Israel ini kita besar gitu dalam perjalanannya, bangsa Moab ini yang takut kepada bangsa Israel, kepada keadaan bangsa Israel karena besar dan mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya dalam perjalanan tersebut. Sehingga sempat Raja Moab itu Balak minta orang untuk mengutuki bangsa Israel. Orang yang diminta mengutuki itu namanya Bileam. Kamu kutuki dia nanti tak kasih gajimu besar banget. Gitu. Nah ini tercantum juga di bilangan 22 sampai 23. Ceritanya agak panjang. Bagaimana Bileam mencoba mengutuki bangsa Israel, tapi setiap kali mengutuki itu gagal gitu. Nanti ada keledainya lah tiba-tiba nggak mau jalan, kemudian keledainya lah berbicara dan lain sebagainya. Sehingga pada saat dia mulai mengutuki yang keluar berkat, berkat lagi. Nah, tapi inisiasinya itu semua berasal dari rajanya bangsa Moab. Ya, itu sekilas rekam jejak mengenai Moab. Nah, ada lagi mengenai Ammon. Ammon juga sama, ya. Bangsa Israel diperintahkan untuk tidak boleh menyerang bangsa Ammon karena janji Tuhan kepada Lot tadi. Kalau kepada Lot dia berjanji berarti berlaku juga buat keturunannya Lot. Dan itu muncul di Ulangan 2 ayat 19. Yang pertama tadi kepada Moab di Ulangan 2 ayat 9. Kita lihat aja deh. Bentar ya. Kita lihat di Ulangan 2 ayat 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Allah telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Nah, peringatan itu juga diulang lagi pada saat mereka hari ini mendekati tanah Ammon. Dikatakan pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat Bani Ammon, janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Ammon itu menjadi milikmu. Karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi milikmu. Jadi penegasan ini juga diulang sekali lagi. Pertama pada saat mendekati Moab dan yang kedua juga untuk Ammon. Nah, tapi kejadiannya ada gesekan yang terjadi juga dengan orang Ammon. Setelah bangsa Israel tinggal masuk ke tanah perjanjian di masa hakim-hakim, itu hubungan dengan bangsa sekitarnya itu jadi panas dingin gitu, sebentar bertengkar, sebentar ribut lagi gitu ya, sebentar ribut lagi, bertengkar lagi, hang on. Ya, welcome. Nah, sehingga ada satu cerita yang berkaitan dengan Nah, pada saat satu cerita di mana bangsa Israel itu benar-benar kepepet waktu menghadapi tekanan dari yang namanya Bani Ammon. Nah, itu muncul kisahnya di Hakim-Hakim 11 ayat 12. Sehingga Yefta ini sebenarnya tadinya tidak terlalu diharapkan. Tapi akhirnya orang Israel datang kepada dia bilang, aduh, kayaknya nggak ada yang lagi dia bisa menghadapi Bani Ammon ini. Kayaknya engkau aja yang bisa ya. Sehingga akhirnya Yefta bertanya kepada Raja Bani Ammon, kenapa Anda memerangi saya gitu? Ya, kisah singkatnya nih ya. Nanti kalau detailnya bisa lihat di Hakim-Hakim 11 ayat 12. Nah, kemudian orang Bani Ammon ini
mengaku atau memberi keterangan yang salah yang dia karang sendiri. Dia pernah berkata begini, dulu kamu pernah menyerang kami. Nah, kita lihat sedikit ya di Hakim-Hakim 11 ayat 12 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 12. Ya. Boleh minta bantuan moderator agar saya tidak perlu mengadmit siapa yang mau masuk ya, agar langsung bisa masuk kalau boleh ya. Ya, kita admit Pak Kris. Oke. Ya, nah Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga kau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Nah, lihat nih. Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Atas jawaban itu kembali Yefta tuh kirim email balik kepada Raja Bani Amon dengan pesan begini. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Jadi memang orang Israel sudah tahu Moab sama Amon itu adik kakak, dekat, sohib lah. Ya, sehingga dia sebutkan di sini tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Maaf ya. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Edom dengan permintaan izinkanlah kiranya kami berjalan menarik negerimu. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Nah, kalau kita baca sedikit lagi, kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itu ialah batas daerah Moab. Nah, singkatnya ini mereka tidak menyerang. Nah, tapi dalam peristiwa ini akhirnya nanti Yefta yang mengatasi bangsanya Bani Amon ini, di mana kemudian nanti Yefta dalam salah satu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada dia pernah berikrar nanti akan mempersembahkan apa yang keluar dari rumahku deh yang pertama. Sehingga akhirnya ternyata yang pulang, waktu dia pulang keluarlah anak perempuannya, sehingga akhirnya Yefta, aduh, saya udah berjanji nih sama Tuhan untuk mempersembahkan apa yang keluar pertama kali dari rumahku. Nah, kemudian dia mempersembahkan anak gadisnya itu. Tapi sebelum anak gadisnya dipersembahkan, anak gadisnya minta waktu untuk menangisi kegadisannya. Nah, banyak orang salah kaprah. Waktu melihat itu, teks tersebut, mereka berpikir berarti berarti Yefta mengorbankan anaknya sebagai korban persembahan. Padahal salah. Dia hanya mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel sangat menentang persembahan atau pengorbanan anak. Nah, Moab itu punya dewa namanya Kamos. Nah, dewa Kamos ini yang diagung-agungkan. Amon punya dewa jagoannya dia namanya Molok. Molok juga sama kelakuannya, atau orang mempersembahkan sesuatu kepada Molok itu dengan mengorbankan anak yang masih bayi dengan tata cara yang sangat sadis. Patung berbentuk orang, tapi kepalanya berbentuk kerbau. Kemudian itu di dalamnya ada apinya. Kemudian dalam tangan yang gini sudah dari besi panas, anak bayi itu ditaruh di atas besi panas itu sehingga jerit-jerit sampai nanti mati. Dan kekejaman seperti itu yang diagung-agungkan oleh Amon. Nah, orang Israel atau Allah Israel menentang hal itu. Jadi Yefta tidak pernah memberikan anak gadisnya dengan kesan atau gambaran bagi pembacanya. Anak itu dikorbankan atau disembelih sebagai korban persembahan. Jadi tidak begitu ya. Tapi anaknya dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Jadi anaknya makanya mengatakan menangisi kegadisannya. Karena nanti dia akan melayani Tuhan dan dia tidak memutuskan untuk tidak menikah. Itu ya. Nanti kalau mau cari ada di mana itu ya, nanti mesti baca di Hakim-Hakim. Dulu kita pernah bahas itu. Ya, kita lanjut sedikit ya. Nah, ini komputer saya sudah mulai. Nah, bangsa Moab
ini kemudian ternyata dalam Alkitab kalau kita baca, ini sudah ditentukan untuk ditaklukkan oleh Babel dan dia tidak pernah muncul kembali. Waktu bangsa Israel ditaklukkan di Babel, itu kemudian datang janji Tuhan untuk pemulihan bangsa Israel. Makanya mereka bisa pulang ke negerinya. Tokoh yang mengatur kepulangan ke bangsa Israel itu kembali ke negerinya, waktu itu di zamannya yang mulai naik kerajaan Persia. Ingat kan? Di mana kerajaan Persia berhasil mengalahkan kerajaan Babel dengan mudah lewat kanal air. Nah kemudian di rajanya ini, raja Persianya ini, memerintahkan bangsa Israel untuk pulang ke rumah. Udah kamu beribadah deh pada Allah kamu. Dalam satu catatan sejarahnya, itu kalau saya tidak salah ya, itu raja Israel yang berkuasa pada saat itu, dia sempat membaca nubuatan yang sudah tertulis sebelumnya. Kemudian dia akhirnya memutuskan, udah kalian boleh pulang. Itu tidak ada di Alkitab. Ya, dari sumber yang lain. Sehingga akhirnya bangsa Israel bisa pulang dari Babel. Ingat ya, kalau kerajaan Persia itu Iran sekarang, itu beda dengan Babel. Babel itu kata Irak, jadi beda itu lokasinya. Tapi bisa pulang. Tapi bangsa ini, Bani Amon dan Moab, itu lenyap kemudian. Tidak ada lagi kemudian negara Amon dan negara Moab nantinya. Habis dia. Nah pengenapannya salah satunya kita bisa baca itu di Sefanya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman bisa punya Alkitab bisa lihat, kalau yang belum punya Alkitab atau sedang mempelajari Alkitab silahkan menyimak sebentar. Dari Sefanya 2 deh ya, saya baca ya. Sefanya 2 ayat 8. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjara mereka dan yang masih tinggal dari bangsa itu akan memiliki mereka sebagai waris. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka. Sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka. Sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi. Dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir. Masing-masing dari tempatnya. Nah, ini kapan ya mereka mencela ini? Nanti ada. Ya, nanti kita lihat sebentar. Nah, itu juga diucapkan juga dengan Yeremia. Nah, Sefanya dan Yeremia ini kayak masih hidup dalam satu generasi gitu. Itu nabi-nabi setelah kerajaan Israel itu terpecah, ya, bukan dari satu masih kerajaan yang tidak begitu, tapi setelah mereka terpecah. Ya. Dan mereka menubuatkan ini. Lalu kita lihat sekali lagi sebentar. Nah, dikatakan juga bahwa Moab dan Amon ini tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Ini dipertegas dimulainya dari mana? Dari Ulangan 23 ayat 3 sampai 4. Kita lihat. Nah, silakan masuk Arjuna. Kita lihat ya. Ulangan 23 ya. Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Nah, dikatakan demikian, ya, orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan, itu perikopnya. Nah, di ayat 3 dan 4. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di arah Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Nah, ini keputusan ini keluar karena rajanya menolak. Pimpinan secara bangsa itu, Amon dan Moab itu menolak dan tidak mau membantu bangsa Israel waktu dia dalam perjalanan Eksodus keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya, dia tidak menawarkan bantuannya, masuk aja nggak boleh deh. Ya, nah keputusan ini di kitab Ulangan nih. Jadi tadi penyebabnya mengutuki bangsa Israel itu jauh sebelum terjadi pembuangan ke Babel. Peristiwanya bangsa Israel baru mau masuk ke tanah perjanjian.
Tapi pesan ini juga diulang sekali lagi di buku Nehemia. Buku Nehemia ini berbicara setelah bangsa Israel mulai pulang ke tanah Israel. Kemudian dibacakan, ketemu lagi ini, ditegaskan sekali lagi bahwa orang Moab atau bangsa Moab dan Amon ini tidak masuk dalam jemaat Tuhan. Kita lihat. Ini banyak buka firman ya. Dari Nehemia 13 ayat 1 dan 2. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, ketiga terakhir. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Jadi gara-gara keputusan raja secara korporat, secara bangsa, mereka mengambil sikap untuk menolak bangsa Israel. Kalau dalam zaman sekarang, memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Israel gitu. Jadi udah kita putus hubungan diplomatik, ambasador mau usir keluar. Dari sana juga ya biasanya dibalas kan. Ya sudah kalau gitu tidak ada hubungan diplomatik. Sehingga bila terjadi sesuatu tidak akan dibantu. Karena you kan tidak menganggap saya sebagai negara sahabat. Kurang lebih begitu. Sehingga di dalam hal ini kalau kita tarik balik lagi, bangsa Moab dan Amon ini mengalami masalah gara-gara sikap dari pimpinannya secara kebangsaan. Bangsanya sudah menentang bangsa Israel dengan mengutuki atau dengan menolak kehadirannya dan tidak mau membantu mereka pada saat mereka dalam perjalanan keluar. Menunjukkan kepada mereka begitu kami ini, bangsa kami ini bukan negara sahabat buat kamu. Tidak ada untungnya kami membangun hubungan bilateral dengan bangsa Israel. Jadi silakan Anda berjalan sendiri ya. Kalau saya bicara begini, saya tidak sedang menyindir atau menyinggung soal Ukraina dengan Rusia. Karena sekarang ini ada pertempuran di sana. Ukraina sedang minta tolong kepada NATO, tapi Ukraina merasa seperti tidak ditolong ya. Saya tidak ke sana. Ya, ini berbicara murni Moab dan Amon. Ya, kembali ke topik ini. Nah, bangsa Moab dan Amon itu ditolak. Tidak bisa. Hubungan bilateral tidak bisa. Walaupun dikatakan orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaah Allah untuk selamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah betul? Nah, sekarang kita muncul pertanyaan. Apa sih pertanyaannya? Nah, apakah kebangsaan itu menentukan keselamatan individu? Apakah suatu etnisitas itu menentukan keselamatan? Gitu. Jawabannya iya atau enggak? Alkitab ini jawabannya iya atau enggak? Berarti kalau gitu Tuhan menutup keselamatan bagi bangsa Moab. Tidak ada satu orang Moab yang selamat, atau tidak ada orang Amon yang selamat. Yang selamat hanya buat orang Israel. Berarti kalau gitu Alkitab ini hanya buat orang Israel. Apakah begitu? Saya bisa berani berkata bahwa tidak seperti itu jawabannya. Bahwa kebangsaan tidak menentukan keselamatan individu. Mari kita lihat. Nah, kita belajar dari orang yang bernama Rut. Rut ini adalah orang Moab. Tapi kisah Rut ini memang muncul sebelum bangsa Israel terpecah. Ya, bangsa Israel terpecah. Belum. Ini masih dalam hidup, masih di zamannya Nabi-Nabi nih. Belum ada kerajaan. Ya. Belum bentuk satu kerajaan. Rut. Tapi kutukan tadi sudah muncul dalam waktu masih bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Berarti dia harusnya termasuk. Tapi Rut ini, jika kita melihat dia tidak mengalami apa yang dikatakan atau yang ditekankan bahwa orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Rut bahkan itu masuk ke dalam bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Satu statement yang terkenal dari Rut adalah apa yang membuat dia masuk dalam karya keselamatan Tuhan. Itu muncul di pasal pertama kurang lebih. Maaf, ya. Dia perempuan Moab yang menyatakan memilih setia kepada Allah Israel dan itu dikatakan secara verbal. Nah, begini. Waktu itu Rut menikah menjadi menantunya Naomi. Naomi orang Israel ya. Kemudian dia suaminya meninggal. Jadi dia menjadi janda nih. Naominya sudah janda,
Ini menantunya jadi janda juga. Jadi janda ketemu janda nih dalam satu rumah. Kemudian Naomi sebagai anak janda yang sudah tua sempat minta untuk pulang ke bangsanya. Udah deh, anakku udah meninggal, kamu pergi aja dari sana. Saya sudah tua, saya nggak udah tua dan bangkrut dan saya tidak punya apa-apa. Tapi dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan menghadapi mertua yang tambah tua dan bangkrut, berarti mesti dibiayai. Ruth justru mengeluarkan statement yang sangat luar biasa. Mari kita baca. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allah. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Tercatat di buku Rut 1, ayat 16-17. Rut menyatakan sikapnya, bahwa menyatakan kesetiaan, bahwa dia akan setia kepada Naomi sampai berkata, bangsamulah bangsa, Allahmulah Allah, Allahku juga. Nah, sikap Rut ini kemudian kalau Anda baca dalam buku Rut, itu menunjukkan bagaimana kemudian dia berjuang, tidak untuk mencukupi dirinya sendiri, tapi dia bagaimana berjuang untuk mencukupi kehidupannya Naomi. Bahkan sepanjang perjalanannya pada saat Rut ini yang pengangguran awalnya, kemudian dia menjadi seorang wanita karir, berhasil bekerja di ladang orang, bekerja dengan baik, tidak menyalahgunakan kesempatan, dan dia tetap memperhatikan orang tuanya, janda tua ini, dan tetap menaruh hormat kepada ibu mertuanya sendiri. Sampai akhirnya nanti Rut yang selalu mengikuti nasihat Naomi ini, akhirnya menikah dengan Boas dan memberikan punya anak yang kemudian seperti dianggap anak oleh Naomi itu. Dan akhirnya tetangga-tetangga di sekitar Naomi ini sampai acung jempol untuk kebaikannya Rut terhadap Naomi ini. Orang Moab ini dia, tapi dia memberikan yang terbaik buat ibu mertuanya yang notabene adalah orang Israel. Ini adalah kata-katanya. Maaf. Nah, di Rut 4 ayat 14-17. Saya baca ya. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, kepada mama mertuanya itu, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Padahal dia Naomi udah tua nih, udah putih rambut. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Perempuan Moab, menantu. Udah perempuan Moab. Tapi dikatakan lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuh. Statement ini keluar sebab perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Karena itu menunjukkan ungkapan dari orang yang melihat karakter dan semua perbuatan Rut terhadap Naomi. Kebaikan hati orang, kebenaran sikap itu tidak memperdulikan suku bangsa manapun. Yang penting sikap hatinya dia benar. Dan dia menunjukkan hormat kepada mertuanya. Dan tetangganya melihat itu. Sekalipun dia tahu itu orang Moab. Oh, itu orang Moab. Tapi tetap ungkapan itu keluar dengan baik. Bukan karena kebangsaannya. Tapi karena perbuatan tangan dan hatinya Rut itu sendiri. Dan di ayat 17 dikatakan ini. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Tidak kepalang tanggung. Perempuan Moab ini nanti menjadi nenek moyangnya bagi Daud. Dan tidak berhenti sampai di situ saja pembelaan Tuhan buat yang namanya Rut ini. Sebentar ya. Iya. Nah, tidak berhenti sampai dari situ saja, bahwa karya keselamatan Tuhan itu, karya kerajaan Allah itu
terjadi tidak ditentukan oleh faktor kebangsaan sama sekali atau karena keturunan, tapi karena keputusan individu tersebut untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan sendiri maunya gimana. Nah, Rut ini diabadikan namanya bukan hanya dalam sebagai salah satu buku di Alkitab, tapi namanya juga ditulis dalam silsilah Yesus di Matius itu. Dari sekian banyak deretan nama yang tercantum itu laki-laki semua, tapi hanya ada 3 nama perempuan yang tercantum dan salah satunya itu adalah Rut. Semuanya laki-laki. Yang 3 perempuan, Tamar, Rut, dan Maria. Suatu kehormatan yang luar biasa. Kenapa tiba-tiba nama Rut ini kok mesti disebut ya? Gitu. Kenapa sih gitu? Udah langsung aja, biasanya laki-laki semua kan dari bapak sini kemarin. Tapi buat Rut ditulis juga namanya tercantum dalam silsilah Yesus. Kenapa? Dia orang Moab. Tapi karena hatinya. Dan dari situlah Tuhan tidak kepala tanggung lagi. Dari situ, dari hatinya itu. Akhirnya nanti Rut menjadi salah satu leluhur. Atau cicitnya dari Daud. Ya, hebat ya. Walaupun perempuan Moab tuh. Perempuan Moab. Dengan kata lain kita bisa bilang bahwa masa lalu yang buruk itu bisa dihapus di dalam Kristus. Dan Tuhan tuh mampu mengubah semua untuk itu menjadi berkat. Tindakan ini kontras sekali dengan apa yang Tuhan janjikan. Nah, itu adalah sekelumit kisah mengenai bangsa Moab yang ada di dalam bangsa Israel. Kita belajar dari Rut sekilas mengenai hal ini. Orang Moab yang tadi sudah dikatakan secara korporat, secara kebangsaan, menyatakan menolak Israel dan Allah Israel sendiri menyatakan bahwa mereka tidak bisa masuk dalam jemaat Tuhan. Tapi Rut ini dibuktikan dia bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan, bahkan menjadi salah satu garis penyambung keturunannya Daud yang nanti akan terus turun hingga akhirnya lahirlah Yesus melalui garis keturunannya Yusuf. Kita belajar dari seorang Moab yang bernama Rut sekarang. Nah, sekarang mari kita belajar berikutnya ya. Dari orang yang bernama Lot. Nah, kalau kita tarik balik ceritanya, hari cerita sebenarnya saya enggak mengganggu. Oh, maaf. Sebentar ya. Oke. Nah, Lot ini jarang disebut dalam kejadian atau lahirnya Moab dan Amon sehingga nanti bangsa itu hidup dalam segala tekanan dan hidup di luar jalurnya Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita jeli, baca ulang sekali lagi, sebenarnya ada andil dari Lot ini melahirkan atau menciptakan terjadinya tragedi incest. Tragedi incest yang dilakukan atau diinisiasi oleh putrinya sendiri, putri-putrinya sendiri. Sehingga nanti lahirlah bangsa Moab dan Amon ini. Sebenarnya Lot kalau di mata saya, menurut saya, Lot itu banyak memberi andil untuk terciptanya incest sehingga lahirlah bangsa Moab dan Amon ini. Dari mana itu kisahnya? Mari kita lihat. Lot itu kalau kita baca, nanti kita akan baca kisahnya. Itu adalah orang yang di mata saya, kalau kita baca kisahnya, kita bisa melihat bahwa yang namanya Lot ini orang yang pintar silat lidah. Atau sering bohong putih. Makanya jangan kebanyakan bohong putih, bro. Kalau bohong putih itu bohong dengan alasan punya alasan untuk membenarkan, ya kan? Ya ini kan untuk kebenaran saya. Jadi boleh dong, boleh gitu. Sama orang lain bohong, boleh pak. Ih kayak begini, nanti keluarganya berantakan, siap-siap saja ya. Atau kalaupun bukan keluarganya, pasti ada yang lain yang berantakan ya. Mari kita lihat ini. Bohong putihnya atau muka duanya Lot itu bagaimana? Ya. Kita lihat. Salah satu kunci perannya, kunci pentingnya akibat kebohongan muka duanya Lot. Dia itu memandang sangat rendah terhadap perempuan, terhadap anak perempuannya sendiri. Betapa laki-laki itu, gimana kehidupannya bisa berhasil kalau dia memandang rendah perempuan, apalagi memandang rendah anak perempuannya. Bagaimana generasi di bawahnya bisa berhasil. Dia memandang rendah, dia sendiri yang memutuskan untuk memandang rendah anak perempuan. Ya. Dengan kata lain, selalu Lot ini punya hidden agenda dan dia tidak punya visi bagi keluarganya. Mungkin bagi Lot ini keluarga itu hanya sekedar beranak pinak. Itu visinya mentok sampai di situ, nggak bisa dibuka lagi. Padahal dalam Allah itu tidak pernah mengajarkan bahwa
punya keluarga itu hanya sekedar beranak pinak, tapi harus dibina, dididik, dan diajar supaya dia menjadi keturunan ilahi. Ya kan? Bukan menjadi keturunan yang nantinya pandai berbohong. Ada hidden agenda. Dia tidak punya visi bagi keluarganya. Dengan kata lain, Lot ini mengalami disfungsi dari arti kata ayah atau papa. Dan di dunia ini ada banyak laki-laki mengalami disfungsi arti kata ayah. Mari kita lihat, kita belajar dari Lot sebentar. Ayah, kita lihat ini. Ini yang laki-laki, supaya yang perempuan kalau cari pasangan itu tidak salah memilih. Demikian juga Anda yang laki-laki tidak sekedar berhenti menjadi laki-laki, tapi berubah menjadi seorang pria. Nah, kita lihat ya, tadi kita Kejadian ayat yang ke-19. Nah, saya stop share dulu sampai di sini. Oke. Nanti kita lanjut. Nah, kita lihat. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kita cerita dulu lihat latar belakangnya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah. Dia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuhan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia menyediakan hidangan bagi mereka, lalu ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Lihat, dari 3 ayat ini, lo tahu bahwa yang datang ini bukan orang biasa. Makanya dia sujud. Enggak. Dia sujud, kemudian dia berkata begini, sampai dengan mukanya sampai ke tanah, sampai bilang, aduh, Tuhan, kalau boleh, brother, nginep dong di rumah saya dong, ayo dong, please dong, nginep dong. Dia tahu berarti bukan manusia biasa, dan Lot yang minta bahwa agar kedua orang ini, atau tamu-tamunya itu, menginap di rumahnya. Ya kan? Tamunya bilang begini, sempat bilang begini soalnya, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tapi Lotnya ngotot sampai akhirnya, ya sudah, kalau gitu, kita ikut ke rumah kamu. Yang minta, yang ngajak siapa? Lot kan? Nah, kita lihat ayat yang keempat. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ini berarti homoseks kan? Mana tamu yang datang ke rumahmu itu? Suruh keluar. Kita mau pakai mereka. Kita mau perkosa mereka. Rame-rame, satu kota. Karena mereka tidak tahu yang datang itu malaikat. Dia pikir itu pria yang ganteng wajahnya. Nah, menyebarlah isu itu. Nah, kalau takut men. Kemudian mau diperkosa gitu. Ya, pakai aja. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Dengarin. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Lihat perkataan lo. Yang mau nginep di rumah itu siapa sebenarnya? Tidak ada. Lot sendiri yang ngemis-ngemis minta supaya orang itu, malaikat itu tinggal di dalam rumahnya. Tapi waktu ada bencana, ada tekanan datang, dia berdiplomasi dengan cara yang salah. Muka duanya mulai keluar. Dia bilang, orang ini mau berlindung di rumahku, jangan ganggu aku. Dan lebih konyolnya lagi, dia menawarkan anaknya ganti tamu. Anak yang perempuan. Dia tahu anaknya masih gadis, masih perempuan. Kau bisa disodorkan supaya ini kamu perkosa saja di kurang-merang. Apakah ada seorang ayah yang tega bertindak seperti itu? Dia tahu dong, yang datang ini malaikat. Kalau berantem lebih menang malaikat lah daripada manusia. Ya kan? Tapi dia kok bisa tega-teganya kasih anaknya diperkosa, udah pakai aja. Seolah-olah anaknya itu nggak ada harganya dibandingkan dengan orang yang dia baru putra. Kalau anaknya dengar perkataan ayah, sakit hati. Saya rasa kita pasti akan sangat sakit sekali kalau kita mendengar perkataan orang tua kita berkata merendahkan mengenai siapa kita ini. Status kita anak, orang tua berkata, kamu ini bukan anak Pak.
Kamu itu bukan anak kami. Kamu itu bodoh. Kalau bodoh bukan anak kami. Bukankah kita sering mendengar perkataan-perkataan seperti itu? Nah, perkataan itu sangat menyakitkan dan itu sudah merobek gambar diri dari seorang anak, ya enggak? Nah, Lot bilang begitu sama anaknya. Anak perempuan, dia tahu masih gadis. Oh, dia bisa mensodorkan kasihnya supaya diperkosa lagi ramai-ramai. Asal demi dia nyimpan tamunya ini. Berarti seperti ada hidden agenda. Di mata Lot, dua orang ini jauh lebih berharga daripada dua anak perempuan. Pakai bohong lagi kan? Ya kan itu suka bohong kan itu tuh. Demi membela kebenarannya versi Lot. Lot bilang gini, orang itu berlindung. Yang mau berlindung, yang datang untuk berlindung di dalam rumah. Nah kalau malaikatnya di dalam ngomong gini, berlindung di rumah kamu. Tadi kan kita mau hidup tanah lapang. Ya. Nah, tetapi mereka berkata, nyahlah, lagi kata mereka. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot. Lihat. Sudah ditunjukkan demonstrasi kuasanya bagaimana Lot tidak mampu menghadapi tekanan yang ada di luar. Tapi buat malaikat ini gampang, tinggal tarik aja. Dibikin butas. Nggak bisa lihat apa. Kemudian malaikat ini nanya lagi sama Lot. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan? Atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Nah, kemudian gini. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantu itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ngarang kamu mana bisa? Ya wajar, karena itu tinggal di kota yang sudah rusak, yang sedang melakukan Sodom. Menantunya diminta bahwa nanti Tuhan akan menghancurkan tempat ini. Menantunya bukan orang percaya, calon menantu. Dan menolak perkataan itu, sehingga akhirnya Lot kembali pulang. Ya sudahlah, kalau nggak mau ya sudah, pulang saja. Nah, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Lihat, apa reaksinya Lot? Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sepertinya udah dikasih tahu ya. Itu betapa Lot ini seperti memendam agenda tersembunyi. Sudah tahu mau dihancurkan. Masih coba nego. Saya tidak tahu apa rancangannya dia. Sampai dia bersedia menukar anaknya dengan dua orang ini. Kemudian ketika diminta meninggalkan tempat tersebut, dia sengaja berlama-lama. Sampai akhirnya dipaksa keluar oleh kedua orang ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Lihat ya. Ayat ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kamu dari sini sekarang lari, naik ke pegunungan supaya kamu nggak mati. Itu dengan kata lain. Tapi kita lihat, kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuhan. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuhanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Malaikatnya bilang, kamu sekarang lari ke pegunungan, selamatkan diri di sana. Tapi Lot bisa nawar lagi, jangan lari ke pegunungan dong, nanti mati, kena sama bencana itu. Lalu Lot bilang gini, dia minta boleh lari ke kota. Ayat 20 berkata demikian. Sungguh
Nah, kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Nah, jadi waktu dia diminta untuk lari ke pegunungan, yang namanya Lot ini nawar, jangan ke gunung, ke kota aja deh. Kalau ke gunung nanti saya mati, udah ke kota aja, nggak terlalu jauh kan, kota ya. Yang minta ke kota siapa? Lot kan. Akhirnya diapprove lagi sama malaikat. Ya oke lah, kamu lari ke kota itu nggak akan kutunggang balikan. Sehingga akhirnya Lot memutuskan diri lari ke kota tersebut. Nah, sampai di situ pengertian kita. Lot itu tadi lari ke kota atas keinginannya dia. Dia minta ke Zoar, jangan ke gunung, ke kota aja. Ke gunung nanti saya mati. Ke kota saja. Tapi kalau kita runtut, kita skip cerita di bawahnya, ya. Kita lihat balik ke yang pertama tadi, Kejadian 19 ayat 30 ya, mengenai perikop Lot dan kedua anak perempuannya. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia di dalam suatu gua bersama kedua anaknya. Dia yang minta lari ke kota, disarankan ke gunung, dia yang minta lari ke kota, sampai di kota itu terus dia berubah pikiran, entah kenapa, dia akhirnya baru naik ke pegunungan. Sepertinya Lot ini diliputi ketakutan atau kepentingan tersendiri, yang penting dirinya. Dia tidak punya visi untuk keluarganya. Dia sengaja dia minta tinggal di kota. Setelah dikasih, dijanjikan keamanan, dia malah sekalian lari ke pegunungan. Awalnya dia nolak. Di depan orangnya dia nolak. Ini kalau kata orang, istilahnya gini, makanan ini nggak enak, tapi sambil dicela, sambil dimakan. Dia tidak mau ke pegunungan, dia maunya ke kota, tapi setelah disetujui ke kota, naik ke gunung. Gimana rasanya kalau punya orang tua kayak gitu ya? Nah, kita kembali ke share dari Lot ini. Lihat, tadi kita dari cerita tadi kita sudah bisa melihat apa yang Lot perbuat. Di depan bicara A, di belakang bicara B. Bohong putih kayaknya udah biasa gitu loh buat dia. Ya, dia menolak tapi dia mengambil juga. Dia memandang rendah anak perempuannya. Sepertinya dia nggak mau keluar dari kota itu. Dia sengaja berlambat-lambat. Selalu ada hidden agenda dan dia tidak punya visi bagi keluarga. Itu yang saya ukur, itu yang saya lihat. Nah, Lot ini seorang ayah, ya kan? Nah, mari kita lihat arti kata seorang ayah. Ini langsung keluar aja deh. Nah, disfungsi arti dari kata ayah. Arti kata ayah atau papa, ya. Lot seorang ayah kan? Dalam bahasa Ibraninya itu disebutnya abba. Artinya itu sumber. Jadi seorang ayah itu harus menjadi sumber sebenarnya bagi keluarganya. Dia itu kepala, ya sumber. Asalnya kalau sumber itu sudah jelek, maka kesananya pasti jelek. Sebutnya jelek kan gitu. Ya. Dalam bahasa Yunani, ayah itu bisa disebut juga dengan kata pater. Pater itu artinya penopang, sumber atau penyedia. Kalau kita overall semua kurang lebih, ayah itu fungsinya itu sebagai sumber dan penyedia kehidupan. Dia harus bisa menyediakan visi dan nilai hidup keluarganya. Dan dia harus bisa membangun gambar diri dari satu keluarganya. Dengan kata lain, dia harus bisa menopang seluruh kehidupan keluarganya. Harusnya fungsi seorang pria itu tidak perlu menonjol di dalam satu keluarga. Dia harus lebih banyak bekerja daripada sekedar berbicara. Dia itu kalau ibarat bangunan, dia itu harus sebagai strukturnya di bawah. Dia harus menjadi pondasinya. Rumah tidak akan pernah selalu diperlihatkan pondasinya ada di mana. Karena tertutup kan. Ya. Rumahnya bagus. Pondasinya tidak kelihatan. Rumah bagus bisa nggak pondasinya jelek? Bisa saja. Tapi kalau rumah yang kuat itu harus pondasinya yang sehat. Nah, fungsinya itu menopang. Memang sebagai seorang ayah, dia harus sebagai kepala keluarga, dia harus kelihatan di depan keluarganya, bisa ditiru sifatnya, bisa diikuti teladan. Nah, maka kita mengajarkan, menceritakan mengenai Lot ini sehingga akibatnya nanti mengakhirkan Moab dan Ammon
Itu bagi kita yang membaca, supaya kita jangan menjadi laki-laki yang seperti, atau mencari laki-laki yang modelnya seperti itu, yang sedang berbohong. Kalau ngomong itu putar-putar gitu loh. Tadi bilang begini, enggak, putar lagi, bilang yang lain. Senangnya muter-muter. Kita pernah ngobrol dengan orang yang suka muter-muter kalau ngomong. Kayaknya teman-teman di sini lebih sering berbicara dengan orang seperti itu daripada saya. Ya kan? Ya memang begitu dan memang ada kan. Kalau bicara muter gitu ya. Ya boleh berbohong, boleh demi kebaikan. Nah inilah Allah ini contohnya. Semoga kita tidak mencari orang seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris kalau dia menjadi ayah itu atau lelaki atau suami itu disebutnya husband. Husband itu housebound yang mengikat rumah, yang menyatukan rumah. Lihat dari kriteria ini tidak ada satupun rasanya yang bisa kita lihat itu keluar dari Lot. Lot itu sepertinya melanggar ini semua. Lot dia tidak menjadi sumber yang menyatakan visi bagi keluarganya ini loh harus ke sini. Nah, kita lari ke kota Zoar. Kamu masih muda, aku sudah tua. Kita cari calon suami buat kamu. Menantuku yang di Lot, yang di Sodom sudah mati. Harusnya buat kamu. Jadi harusnya bertindak semua tindakan dalam kekeluargaan itu buat masa depan anak. Tapi Lot itu kayaknya nggak peduli sama anak-anak. Dia lari ke pegunungan. Sehingga akibatnya, akhir ceritanya, kita tahu. Nanti anak yang memperkosanya. Karena bagaimana tidaklah dia sendiri mungkin pernah mendengar anak-anak ini. Papa kita tega ya. Menukar kita dengan tamunya. Supaya kita diperkosa rame-rame. Ya sudah. Akibat perbuatannya Lot itu. Akhirnya anak yang mengalami kerusakan gambar dia. Kalau seorang perempuan, anak perempuan berniat untuk punya keturunan dari bapaknya, incest. Itu berarti gambar dirinya sudah rusak dong. Dia sudah tidak normal sebenarnya. Tapi dari mana ketidaknormalan itu terjadi? Semuanya berasal dari ini. Nah, cerita ini saya harap bisa membangun pengertian kita bagaimana kita harus bersikap. Setiap anak Tuhan yang hidup di dalam kekristenan ini harus belajar seperti Kristus. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukan orang yang menuntut pengorbanan orang lain. Tapi menjadi orang yang bersedia memberikan hidupnya buat orang lain. Bukankah itu yang Kristus lakukan? Tapi kalau sekedar hanya menuntut orang memberi pengorbanan bagi dirinya. Kamu membuktikan kesetiaan kamu harus mati buat dia. Itu diktator rasanya. Seperti Lot ini dengan kata lain dia membiarkan anaknya mengalami kegagalan, kerusakan demi kepentingannya sendiri kan. Tukar aja. Ini tamuku lebih berharga. Udah aku punya urusan bisnis sama dia. Udah anakku ambil aja. Kasih buat kamu. Nah semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang saat ini mendengarkan ini atau nanti mendengarkan rekaman tidak salah melangkah dalam hidup. Tidak salah mengambil keputusan bagaimana harus mengikuti teladan yang harus diikuti. Dan kita tidak mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan Lot. Anda tidak lagi menjadi orang yang suka berbohong putih. Anda tidak lagi menjadi orang yang suka berputar, berbuka dua. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari yang jahat. Kalau salah, ya sudah saya minta maaf. Kalau benar, ya tidak perlu diskusi. Tapi cukup menegur dengan perkataan yang baik. Patokan kita belajar betul-betul semuanya dari figur yang bernama Yesus, Allah yang menjadi manusia. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Kita doa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk segala kebaikan. Biar firman Tuhan yang dibagikan ini, pelajaran mengenai Moab dan Ammon, pelajaran mengenai kutuk yang diturunkan kepada anak-anak ini, bisa kami mengerti agar kami tidak melahirkan keturunan-keturunan yang rusak gambar diri. Tapi kelak kami akan melahirkan keturunan ilahi yang mempunyai gambar diri yang kami pun hidup di dalam Kristus. Sehingga gambar diri kami dipulihkan seperti Kristus. Sehingga kami menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan kami menyatakan kasih Tuhan bagi Indonesia ini. Biar di Indonesia ini semakin banyak orang mengenal dan mengasihi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami berdoa buat Bapak Wakil Presiden kami, pimpinan TNI, Polri, Menteri Agama kami, dan semua kabinet yang bekerja saat ini. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, sehat dalam segala sesuatunya, dan mengasihi Tuhan, dan bertindak menjaga kedamaian di negeri ini.
punya hikmat dan pengertian di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur, diberkatilah mereka yang dimanapun mereka berada yang mendengar firman ini, yang sekarang maupun yang akan mendengar kamu. Dan mereka bisa menarik pelajaran bahwa apa yang diajarkan Alkitab itu adalah ajaran yang berasal benar dari Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Pak Kris buat Thank you. pengajaran pada malam hari ini. Sama-sama. Amen, amen. Dan- Matikan aja. Matiin Ya, aja matikan dulu. boleh. Saya ikut